Bapak Ibu Saudara Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin, luar biasa setiap kita di dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Pak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hari ini Tuhan, di mana Engkau telah menuntun kami dalam waktu seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua dengan segala seluruh aspek kehidupan kami, segala kesehatan kami, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau, mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu tercurah pada kami semua. Layani kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Sehingga apa kami bawa kepada syukur di hadapan-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, dari WL, singer, imam-imam musik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan, turun Tuhan, yang menuntun dalam ibadah kami Tuhan. Bersama hadirat-Mu, bersama malaikat-Mu Tuhan Yesus, yang akan membawakan mazmur, doa, pujian, penyembahan untuk kepada Engkau ya Yesus. Urapi juga buat hamba-Mu Tuhan, buat pastor hari Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari bukakan Tuhan Yesus, sikapkan Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga Engkau Tuhan memiliki segala sesuatu firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan mengupas Tuhan, yang akan menaburkan Tuhan untuk firman kepada setiap kami ya Bapa. Kami sangat percaya firman-Mu Tuhan yang akan menusuk setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga hati kami Tuhan mengenal Tuhan, sehingga hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan diubahkan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada yang memulihkan, ada kemerdekaan Tuhan, ada pembebasan, keterikatan Tuhan oleh kuasa firman-Mu ya Bapa, sehingga kami mengalami kemerdekaan, mengalami Tuhan Yesus berkat mujizat Tuhan Yesus, sehingga kami telah meresponi apa yang Tuhan firman-Mu Bapa, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan Bapak sehari Tuhan, memberkati keluarga besarnya, memberkati Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai di dalam kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kepala sidang kami, buat Pastor Niko beserta dua wakil kami Tuhan, kami percaya merapi Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus buat Pastor Niko Tuhan, bawa kehidupannya Tuhan Yesus lebih dekat kepada Engkau Tuhan, melekat Tuhan Yesus, membawa Tuhan dengan segala visi-misi Tuhan untuk membawa gereja-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai sebagai api pesta yang ketiga Tuhan Yesus, dengan curahan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Kau yang akan mendemonstrasikan Tuhan Yesus dengan api Pentakosta yang membakar Tuhan Yesus ke seluruh gereja domestik maupun di luar negeri ya Bapa. Pakai Tuhan hamba-Mu ya Bapa, dengan segala kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan istri dan anak-anaknya ya Bapa, memberkati dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Berkati kedua wakil kami Tuhan yang selalu menuntun, yang menopang atas kembali sidang kami Tuhan Yesus, yang percaya satu kesatuan unity Tuhan, kesatuan hati Tuhan, untuk penuaian setiap jiwa-jiwa, penuaian berduri besar akan terjadi di gereja GPI Katusubo Tuhan Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan buat Pastor William Tuhan sebagai gembala sidang Tuhan, memulit Tuhan seluruh pengertiannya Tuhan. Tuhan murapi hamba-Mu Tuhan, memberkati Tuhan jika Tuhan gereja-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan dalam pengembangan Tuhan akan membawahi seluruh cabang Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menambahkan Tuhan, akan mengembangkan ke kanan ke kiri Tuhan, penuaian jiwa-jiwa dengan api Pentakosta terjadi Tuhan Yesus, lawatan terjadi Tuhan Yesus, dengan melihat Tuhan Yesus setiap cabang-cabang akan penuh dengan jiwa-jiwa, akan penambahan sampai mencapai Tuhan 30 cabang Tuhan, target kami ya Bapak dalam perkembangan C4 ya Bapak. Bagaimana melihat Tuhan Yesus karya-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengasihi di dalam pengembangan C4, penuaian dengan api Pentakosta terjadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, seluruh Tuhan keunitian atas setiap cabang-cabang hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang selalu mendukung atas C4 buat Pastor William Ibu Moni, seluruh staf maupun Tuhan pengerjaan di C4 Bapak. Berkati juga Tuhan untuk
Gembala kami kasih Tuhan untuk Pastor Heki, saya Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, kami percaya Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan Kau yang akan menuntun hamba-Mu Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan mengenakan Kau ya Tuhan Yesus, dengan curang kuasa-Mu Tuhan, hikmat, visi-misi lebih lagi Tuhan atas GBI Pademangan Tuhan Yesus. Dan percaya penuai kami juga akan terkenal Tuhan, untuk kami rebut Tuhan setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk pencapaian 5.000 jiwa Tuhan, untuk gereja kami Bapak. Kami hanya meminta Tuhan 50 jiwa Tuhan target kami per tiap bulan Tuhan, untuk Kau hadirkan jemaat-jemaat yang baru maupun jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau melawat Tuhan seluruh wilayah yang ada di GBI Pademangan Tuhan Yesus, setiap yang selalu yang Kau Tuhan melawat jamaah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan, Pastor Heki Tuhan, berkati setiap anak-anaknya yang bekerja di luar negeri maupun dalam negeri Tuhan, berkati dengan kuasa kasih-Mu Bapak. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk bangsa negeri kami mencintai Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan, bawa bangsa kami Tuhan Yesus, Kau menuntun bangsa kami Tuhan Yesus buat ke depan Tuhan Yesus. Kau menyertai Tuhan bangsa kami dengan tiap kami dan tawamu ya Bapak. Boleh kami bergerakan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, boleh Kau melawat Tuhan, boleh bangsa kami mengenal Tuhan Yesus secara otentik Tuhan. Everyone for Jesus Tuhan, dengan curang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga api petak Tuhan terjadi di bangsa negara kami Bapak. Pengenalan akan Kau Tuhan, pengenalan Yesus, kabar baik Injil kerajaan-Mu ditegakkan di bangsa kami Bapak. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Bapak. Pakai Tuhan, Kau sudah pilih Tuhan pimpinan bangsa kami Tuhan, presiden kami Tuhan, Prabowo Gibran Tuhan. Mari kuatkan, teguhkan Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk presiden Tuhan Yesus, buat ke depan Tuhan Yesus, untuk bangsa kami Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan atas pimpinan bangsa kami Bapak. Boleh bangsa kami mengalami terobosan, kebangkitan ekonomi, kebangkitan sosial politik maupun budaya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun bangsa kami ya Bapak. Lawat Tuhan Yesus, berkati Tuhan, pilih Tuhan seluruh yang akan dijadikan Tuhan di dalam kabinet Prabowo Gibran Tuhan, menteri-menteri, seluruh dirjen Tuhan. Kau pilih yang terbaik Tuhan, yang takut akan Kau Tuhan, yang berintegritas Tuhan, yang ingin sungguh-sungguh Tuhan memajukan negeri kami cintai, untuk negeri kami Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan, sehingga roda pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus sukses dan berhasil dan beruntung Tuhan, untuk negeri kami Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk acara pilkada Tuhan di bulan November Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melihat Tuhan, Tuhan yang akan menuntun Tuhan pemilih-pemilih Tuhan Yesus. Dia akan berikan yang terbaik Tuhan Yesus, calon-calon yang akan Kau berikan Tuhan Yesus, dari gubernur, bupati, wali kota Tuhan Yesus. Biarlah integritas-Mu Tuhan turun Tuhan Yesus, sehingga melakukan yang terbaik Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Bapak. Jaga itu Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan Yesus dalam acara pilkada Tuhan dengan aman, tertib, adil, beradab semua Tuhan Yesus. Secara otoritas turun Tuhan Yesus dalam acara menyongsong pilkada yang terbaik di bangsa kami Bapak. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan, Israel Tuhan Yesus. Tegang Tuhan bangsa Israel Tuhan, jamah Tuhan, lindungi, agari Tuhan, luputkan Tuhan bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan. Inilah umat biji mata-Mu ya Bapak. Kami mengasihi Tuhan Yesus, jagai Tuhan Yesus, di mana keadaan Timur Tengah Tuhan, bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan, di mana serangan-serangan Tuhan di dalam peperangan ini Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Kau ada di balik ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang melihat yang terbaik untuk bangsa Israel Bapak. Biarlah tergenapi apa yang Kau inginkan Tuhan Yesus untuk umat kesayangan-Mu Bapak. Kami sangat percaya di situasi keadaan ini Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus yang akan melawat Tuhan, mengenal akan Yesus sebagai juru selamat kami untuk negeri bangsa Israel Bapak. Berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua Tuhan hari ini Tuhan. Kami akan buka hati kami akan fokus Tuhan hari ini Tuhan. Boleh mempersembahkan terbaik Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita mau saksikan POP sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Silakan.
Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Amin. Siapa yang percaya bahwa setiap kita perlu melakukan pertobatan setiap hari. Amin. Sebab kita tahu kasih karunia anugerah Tuhan itu terus ada
tetapi kita juga harus melakukan bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita naikkan syukur, kita naikkan pujian kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang layak terima setiap korban syukur pujian, bahkan ditinggikan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini
dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita awali dari pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Mari nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
penyembahan yang berkenan buat Tuhan. Bila ini menjadi korban syukur pagi hari ini, bahwasannya hidup kami Tuhan semua di dalam otoritas Tuhan, di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang bekerja dan melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan, tetapi Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap lebih lagi sukacita buat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Katakan dengan dirinya, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang mustahil bagimu dan bagiku. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang mustahil bagimu dan bagiku. Mari nyatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak timbul di dalam hati, dan tidak pernah kita dengar. Tuhan menyediakan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Mari kita lakukan dengan profesi.
lebih lagi dalam sharing. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sudah menyelesaikan semuanya buat kami. Kami dengan kemenangan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus segala. Kami bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami bernyanyi dan percaya Engkau Allah yang melihat segala apa yang melakukan dari apa yang kami doakan Bapa. Haleluya. Mari katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Katakan kita lebih. Kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan. Mari kita menyatakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Katakan kamu lebih dari pemenang ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita mempraktekkan ini. Percaya Tuhan bertindak. Amin. Mari katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari. Amin. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari. Sekarang buat kita ya, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih. Kamu lebih katakan. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saudara yang sudah terima katakan. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum duduk katakan akan gini. Kamu lebih daripada pemenang. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam
Engkau luar biasa Tuhan. Sekarang kami siap diberkati oleh firman-Mu. Firman yang kami dengar hari ini menjawab doa-doa kami. Oleh firman-Mu kami dipulihkan. Oleh firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami disembuhkan. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat ya. Luar biasa ini. Ini lagu ini muncul terus dari pagi ya. Lebih dari pemenang. Wah, keren banget. Orang kalau lebih dari pemenang itu nggak khawatir apa-apa. Amin. Nggak ada rasa takut lagi. Benar. Mau terjadi apapun di depan sana, kita lebih dari pemenang. Yesus yang jamin hidup kita. Nah, kadang-kadang ya, Yesus sudah siapin berkat buat kita nih. Amin. Kayak bangsa Israel tuh. Ya, Tuhan udah siapin tuh tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Betul? Apa artinya berlimpah susu dan madu? Kelompok A. Pas. Kelompok B. Pas. Kelompok C. Dilempar. Apa arti berlimpah susu dan madu? Kalau ada susu ada ternak. Kalau ada ternak ada rumput. Kalau ternaknya bisa menghasilkan susu berarti rumputnya baik, tanahnya subur, gitu. Nah kalau ada madu ada bukan ada sakit hati, itu di madu. Kalau ada berarti ada lebah. Kalau lebah ada bunga. Kalau ada bunga ada pohon. Kalau pohonnya bisa menghasilkan bunga, pohon itu ditanam di tanah yang subur. Udah. Tanah berlimpah susu dan madu, itu artinya. Nah, Tuhan udah siapin di sana tanah berlimpah. Tapi kamu harus jalan. Kamu harus jalan ke sana. Raih itu. Ya, raih gitu loh. Nah, kita lebih dari pemenang. Ayo jalan ikuti maunya Tuhan. Amin. Keluaran pasal yang ke-14. Ayo Keluaran 14. Keluaran 14. Wah, ayat 9 ya. Langsung ayat 9 saja. Keluaran 14 ayat 9. Oh, ya. Oke, yang sudah ketemu berkata amin. Yang betul lihat di layar. Ya, judulnya ya. Fir'aun bertindak untuk penghabisan terakhir kalinya. Fir'aun bertindak, ngapain? Balikin orang Israel. Karena ini ceritanya orang Israel baru saja keluar dari saya kasih tahu tanah Gosen. Jadi waktu Yusuf bawa 70 kakak, 70 keluarga, Fir'aun kan lihat Yusuf udah nolongin Mesir ini. Untuk orang yang baik, aku tempatkan keluargamu di tanah Gosen, di tepi sungai Nil. Tanahnya subur banget Bapak Ibu. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini tidak boleh, ini peraturan pemerintah ya, tidak boleh orang membangun di tanah Gosen. Karena tanah itu untuk perkebunan, untuk pertanian. Yang dihasilkan di tanah Gosen sampai hari ini ya semangka, kurma, buah-buahan, mentimun, apa tuh yang dimakan kalau bulan puasa itu apa itu namanya? Timun suri, belewah. Ya, di sana ada satu tanaman yang namanya sama dengan Indonesia, mangga. Di sana juga mangga. Kenapa? Karena waktu Presiden RI pertama Soekarno janji perdamaian gitu, dia kasih kenang-kenangan pohon. Terus Presiden Indonesia tanya, ini namanya apa di Indonesia? Mangga. Dan Soekarno bilang, jangan diganti, mangga. Jadi kalau ibu ke Mesir ya, lihat pohon mangga, mangga dong. Itu sama. Nah, orang Israel keluar dari tanah Gosen, pergi menuju ke tanah perjanjian. Ini ayat 9. Begini, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun
orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Kejar-kejar terus. Tapi hari ini kan dia, Israel yang ngejar-ngejar. Israel yang ngejar-ngejar, Bapak Ibu. Wah, itu Gaza habis itu udah. Gaza habis. Sekarang kenapa Israel serang Lebanon? Indikasinya diperkirakan orang-orang Hamasnya pindah ke sana. Pindah. Makanya diserang Lebanon. Wah, gempur bisa-bisa. Kemarin malam tuh yang udah 157 orang meninggal. Wah, Gaza udah rata dengan tanah. Gaza. Terus di sana masih bisa dikunjungi nggak, saudara? Bisa. Tanggal 5 Oktober tahun lalu, 7 Oktober, pas Israel diserang. Sama siapa? Diserang oleh Hamas. Wah, kecolongan Israel. Hamas. 2 minggu kemudian saya berangkat ke Israel. Wah, ditelepon Pak Ari, jadi lo berangkat lo? Hah? Serius? Pesertanya mau berangkat? Hebat sih. Saya ngomong sama istri, "Mah, jadi berangkat." Pakai baju perang, ngapain? Dia gak bisa jalan kayak Daud. Saya aja kaget. Peserta banyak banget, 38 orang. Waktu briefing terakhir di bandara, "Bapak Ibu tetap berangkat?" Saya tanya. "Tetap." Ada perang di sana. "Takut?" "Tidak takut." "Kenapa?" "Sudah bayar." Dan saya sudah, semenjak perang itu sudah 5 kali, semenjak perang saja. Dan 5 kali mondar-mandir. Nih grup saya ada 2 di sana. Grup saya ada 2, kemarin kirim foto. Waktu saya di sana, gimana Pak? Gimana sana? Aman-aman saja. Loh, di sini perang. Di sana perang nggak? Nggak ada. Di mana itu perangnya? Di TV. Ini grup kami ada dua grup di sana. Yang satu masuk dari Yordan, yang satu masuk dari Mesir. Nanti ketemu di tengah-tengah itu mereka. Ya, saya berharap tidak berantem. Ketemu menikmati berkat. Nah, ini dikejar oleh Fir'aun. Ngapain? Balik. Ya, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Sama-sama, 2, 3. Dekat Pihahirot, di depan. Lagi dekat Pihahirot. 2, 3. Dekat Pihahirot. Israel ini tiap kali berhenti, selalu berhentinya, senangnya, mintanya, berhentinya di tempat di mana ada Baalnya orang-orang Mesir. Kenapa? Karena sudah 460 tahun Israel itu ada di Mesir. Itu ya, pemain-pemain bola yang sudah mencari makan di Indonesia ya, udah 5 tahun, 4 tahun, udah fasih bahasa Indonesia. Pemain-pemain itu, ya, kalau nggak percaya nonton aja nanti pemain Persija, nanti sore main ya. di JIS dekat gereja saya. 5 tahun, 4 tahun, udah fasih. Ini 460 tahun. Bukan hanya fasih bahasa Mesir, termasuk budaya Mesir dan Baalnya orang-orang Mesir nyangkut di sini. Salah satunya Baal Zephon. Musa, kita berhenti di sini. Di mana? Pihahirot. Pihahirot itu kalau Bapak Ibu masuk dari Mesir mau ke Israel, mau ke Gunung Sinai dulu. Masuk dari Mesir mau ke Gunung Sinai, melewati tempat ini. Pihahirot. Di dekat terusan Suez. Namanya desa Pihahirot. Sampai sekarang. Tapi Baalnya udah nggak ada. Nanti nyari, mana Baalnya Pak Ari? Udah nggak ada Baalnya. Ya, udah nggak? Musa, berhenti sini. Kenapa? Ada Baal Zephon. Baal Zephon itu Baal yang tugasnya menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Apabila Tuhannya tidak menjawab, berdoalah kepada Baal Zephon. Nanti Baal Zephon jawab. Itu kepercayaan. Berhenti di sini. Gimana itu? Baal Zephon. Musa nggak bisa menolak karena 600.000 laki-laki dewasa keluar dari tanah Goshen. 600.000 laki-laki dewasa. Berarti berapa kalau kali 2? Kalau kali 2 berapa?
1,2. Itu kalau suami istri nggak punya anak. Kalau tambah anak-anak lagi, bisa sekitar 6 juta orang. Keluar bareng-bareng. Wah, pemimpinnya satu, namanya Musa. Wah, bawa sekitar 4 juta orang. Saya pernah bawa rombongan 143 orang ke Israel. Itu rombongan terbanyak yang pernah saya bawa. 6 bus. Wah, repotnya minta ampun, Bapak. Tahu arti repotnya minta ampun? Saya sudah minta ampun, tetap repot. Satu pipis semua. 143 orang. Apa pendeta? Anak kayak itu pipis berjemaah. Tiap hari itu repot banget saya. Pak Pendeta, mana kalian? Itu pipis. Besok, Pak Pendeta, mana? Itu toilet. Pipis. Bu, bayar. Tahan. Kalau gratis pipis. Ya sudah, kata Musa, berhenti di sini. Memang maunya begitu. Ayat 10. Dia berhenti di tanah yang penuh dengan penyembahan berhala. Lihat ini. Kalau orang sudah tinggal di tempat-tempat yang penuh penyembahan berhala, ngeri loh. Ketika Fir'aun telah dekat, sama-sama orang Israel. 2, 3. Orang Israel. Stop, lagi 2, 3. Orang Israel. Sekali lagi 2, 3. Orang Israel. Stop. Kalau menoleh itu ke belakang atau ke depan? Tinggalnya di tempat yang penuh penyembahan berhala, terus hidupnya suka nengok ke belakang. Ngeri ya? Ngeri loh. Walaupun ini sekedar kalimat yang mungkin saudara lupa mencernanya. Nah, akibat ini Tuhan marah. Udah tinggal di tempat yang penuh penyembahan berhala, noleh ke belakang. Nah, kalau hidupmu suka noleh ke belakangnya, masa lalu terus, gue gak pernah bisa maju. Karena kita ini gak bisa memperbaiki masa lalu kita. Gak bisa, udah lewat. Kita gak bisa memperbaiki masa lalu kita, tapi kita bisa merencanakan hal yang baik untuk masa depan kita. Amin. Kita gak bisa, udah. Kau sering dengar orang ngomong kalau kesaksian, dulu ya gitu. Atau orang, wah untung saya udah terima Yesus. Kalau belum, itu belum itu berarti. Itu belum berarti. Kalau belum, ya, puji Tuhan, saya sudah dalam Yesus. Aku ampuni kamu. Udah. Kalau belum, itu belum. Diam itu. Belum gitu. Aduh, dia nengok ke belakang. Jadi tiang garam loh Bapak Ibu. Betul. Kalau aku suka nengok ke belakang, jadi tiang garam. Kayak siapa tuh yang nengok ke belakang? Hah? Kok istrinya? Istri lo. Siapa namanya? Nyonya Lot. Nyonya Lot dipanggil Nyolot. Aduh, Kristen hebat. Dari tiang garam. Udah tinggal di tanah yang penuh dengan penyembahan berhala. Kok nengok masa lalu, gak pernah berdamai dengan masa lalu. Tuh, maka gara-gara nengok tuh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Sama-sama, lalu sangat, 2, 3. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka. Stop. Keren banget sih. Takut tapi teriaknya sama Tuhan. Oh, keren banget ini. Ketika kau takut, siapa yang kau ingat pertama kali? Menentukan apakah kau dapat jalan keluar atau tidak. Ketika kau takut, siapa yang kau ingat pertama kali? Biasanya Yesus biasanya. Yesus. Kalau ditanya di gereja, Yesus. Iya pasti. Tapi ketika di luar, siapa? Waduh. Ada orang yang takut, ingatnya Yesus luar biasa lah. Siapa yang pernah jalan di tempat gelap itu teriak, dalam nama Yesus. Tapi takut. Gelap ini. Ya ampun, harus ambil obat lagi. Lewat lorong rumah sakit yang sepi banget. Di depan ada kamar jenazah. Ya ampun, kenapa ya apoteknya dekat kamar jenazah? Ya ampun, dalam nama Yesus. Sampai ujung, ya rasa ketinggalan.
tinggal di tempat yang penuh penyembahan berhala, Pihahiroth tadi, Baalsefon, suka nengok ke belakang, hasilnya apa? Hidup penuh ketakutan. Hidup penuh ketakutan. Saya mau enggak, Pastor? Saya udah tinggalin penyembahan berhala. Lah, kenapa di toko orang ada yang gini-gini? Engkau lupa kasih sesajen, engkau dipukul sama kucing itu. Mana sesajen? Mana sesajen? Seorang ibu pukul anaknya gara-gara anaknya pecahin boneka itu. Dia lebih sayang boneka itu daripada anaknya. Anaknya kepahitan. Awas ya, Mak. Dan mati dipukul ke kucing itu. Pastor, saya emang gak tinggal di tempat yang penuh penyembahan. Lah, kau suka iseng-iseng di Facebook, ada 12 bintang. Coba tekan 1 bintang, maka bintang itu akan meramal hidupmu. Iseng-iseng. Tinggalkan Baalsefon, tinggalkan Pihahiroth. Ya, berseru-seru kepada Tuhan, dia takut, lalu minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Mentok sudah. Ayat 11. Nah, dan mereka berkata kepada siapa? Musa. Takutnya kepada Tuhan, teriaknya kepada Tuhan, ngomongnya sama Musa. Kenapa orang Israel nggak langsung ngomong sama Tuhan? Kenapa? Dan mereka berkata kepada Musa, Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Musa maksudnya ya. Mus, meow, itu pus. Kurang luas Mesir. Kurang luas Mesir untuk mengubur kami. Itu bahasa sehari-harinya. Dia ngomongnya sampai terpingat. Kurang luas di Mesir. Kau bawa kami ke sini? Emang gak ada kuburan di Mesir? Ngeri loh ya. Kenapa? Karena Pihahiroth tadi loh, penyembahan berhala, terus nengok ke belakang, ngomongnya kepahitan. Lah, orang kayak gini mana layak tinggal di tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Maka kau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini bahasanya agak ribet. Kalau bahasa saya, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin? Siapa? Terus kamu punya kuasa untuk bawa kami keluar dari Mesir? Siapa yang pilih kamu? Bayangkan, di depan 600.000 laki-laki dewasa, dan semua teriak, gak ada kuburan di Mesir. Siapa yang pilih kamu? Waduh, bisa hilang muka itu. Waktu Musa dipilih Tuhan, Mus, pergi ke Mesir, Mus. Bawa mereka keluar, Tuhan. Nanti kalau mereka tanya, siapa yang pilih? Nah, ini sudah nih. Nanti kalau mereka tanya, siapa yang suruh? Bilang, aku adalah aku. Oh, ya sudah, jalan deh. Lu ternyata bener nih. Tuhan, mereka nanya sekarang, siapa yang pilih kamu, Mus? Mus Puciono, salah. Mus, siapa yang pilih kamu? Ayat 12. Nih, dengar ya. Tenang ya, Musa ini tenang. Musa ini ya, dia tidak tinggal di Pihahiroth. Dia tidak kepahitan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah ganggu kami. Kan saya udah ngomong waktu di Mesir. Saya udah ngomong jelas. Mus, jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Ya, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mental budak, mana layak tinggal di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan lihat nggak ketika mereka ngomong gitu, kira-kira Tuhan lihat nggak? Iya. Dan Tuhan biarin. Tuhan bilang dari atas, tenang Mus, tenang ya.
janji aku waktu aku suruh kamu dari tanah Median. Tenang dulu. Biar mereka puas lo ngomong. Ya, ayo. Terus, ngomong terus. Siapa yang suruh? Siapa yang? Dan itu mereka rame-rame loh Bapak Ibu. Bukan curang dulu. Iya, wah balikin. Balikin. Ayah. Musa bilang, oh segitu doang ternyata. Mentalmu begitu ya. Sorry ya. Kalau nanti Tuhan musnahkan kalian, sorry ya. Tenang Musa. Dari kata-katanya Musa, tenang banget. Siapa yang suruh? Sebetulnya Musa bisa punya satu kalimat yang telak banget untuk mengembalikan keadaan. Oke, tenang. Kalau memang maunya itu ya, tenang ya. Dulu waktu Tuhan panggil saya untuk bawa kalian keluar, saya udah ngomong sama Tuhan. Saya udah enak di sini Tuhan. Di tanah Median, saya udah enak Tuhan. Makanya saya bilang, saya nggak pintar ngomong Tuhan. Utus yang lain. Tapi Tuhan paksa saya. Karena Tuhan percaya sama saya. Sebetulnya Musa punya alasan yang kuat. Oh gitu ya. Dengar ya, aku cerita ya. Di tanah Median, aku punya mertua yang baik. Aku punya mertua yang dia bukan hanya memberikan anaknya untuk saya. Tapi, dengar ya, mertuaku kasih aku kambing domba. Kasih aku rumah. Tiap pagi aku hanya keluar dari rumahku, lihat kambing domba, aku makan rumput di padang yang hijau. Aku duduk di situ, istriku bawa kopi Gunung Sinai, sama sarapan itu yang enak banget. Duduk, aku lihat istriku sambil aku nyanyi, kita bikin romantis. Aku enak di tanah Median. Kalau mau enak-enakan, aku gak usah kerja jadi budak seperti kalian. Tapi Musa gak ngomong gitu. Yang ngomong gitu barusan Pak Hari. Tenang Musa. Alaya bela. Keren ya. Ayat 13. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Keren loh kalimatnya. Sama-sama, 2, 3. Janganlah takut. Lagi, 2, 3. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kapan? Hari ini kepadamu. Stop, dengerin. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jangan takut, kata Musa. Berdirilah tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi itu selama-lamanya. Terus orang Israel, oh iya Musa, makasih ya Musa. Oh Musa, makasih. Orang bilang, tepuk tangan. Kalimat yang keren banget, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Musa pintar banget ya. Kita tidak akan lihat lagi orang Mesir. Sebab kami yang mati. Kesel gak sih? Mental budak begitu. Kita gak lihat orang Mesir itu loh Bapak Ibu. Karena kita mati. Ayo, ambil posisi yang paling bagus untuk mati. Ayo. Kamu gimana posisinya bagusnya? Nah, gini. Ada yang gini matinya. Kesel. Musa bilang, dasar mental budak. Jangan takut. Ini Musa sendirian. Berdiri tetap. Lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi itu selama-lamanya. Mereka diam. Terus ayat 14. Sama-sama 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu. Sama-sama 2, 3. Tuhan akan berperang. Sekarang ganti kata kamu diganti saya. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya. Ini kalimat dari Musa. Siapa Musa? Orang yang dipilih oleh Tuhan. Diam. Berdiri tetap. Orang Mesir itu tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu diam.
ayat 15. Nah, ini dia. Ini dia keren nih, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kenapa gak ngomong sama orang Israel? Kenapa? Karena Tuhan gak mau ngomong kepada orang yang masih tinggal di Pihahirot, kepada orang yang gak mau berdamai dengan masa lalunya. Yang ketiga, Tuhan gak mau ngomong sama orang yang gak nyambung sama dia. Gak nyambung orang Israel. Di antara 600.000 laki-laki dewasa, yang nyambung cuma Musa. Makanya Tuhan ngomong sama yang nyambung. Kesel gak kalau punya teman kayak bolot? Kesel gak sih? Nah, makan belum? Wah, beli. Kita aja udah makan belum, beli. Tuhan gak mau ngomong sama orang yang nyambung. Terus di antara 600.000 laki-laki, siapa yang nyambung? Musa. Makanya Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mus, tenang Tuhan ngomongnya, gak teriak-teriak. Mus, ngapain kau berseru-seru demikian kepadaku? Kenapa mereka teriak-teriak? Gak tahu Tuhan. Karena mereka gak nyambung sama aku. Nih, ngomong sama orang Israel. Ngomong, Mus. Kenapa Tuhan? Berangkat. Berangkat. Beranjak dari mana? Berangkat dari mana? Pihahirot. Kenapa Tuhan? Kalau mereka di situ terus, pikiran mereka Baal Zephon. Berangkat. Jangan tinggal di situ terus. Kenapa Tuhan? Mereka dikuasai Baal. Berangkat. Makanya mereka gak bisa lihat pertolonganku. Kayak kamu lihat aku nih, pertolonganku nih. Karena mereka dikuasai oleh Pihahirot, Baal Zephon. Berangkat Mus, berangkat. Kenapa kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena kau masih tetap di Pihahirot. Enggak loh Pastor. Pastor nuduh aja deh. Kadang-kadang kita suka lihat ada hari-hari baik, ada hari gak baik. Kita masih percaya kadang-kadang. Tokek aja kalau bunyi kita masih hidungin kadang-kadang. Pihahirot itu tokek kaya, kayak gitu kan? Tokek miskin, tokek kaya. Terus tokeknya diam. Yes, kaya. Kamu sama anaknya, nah kita kaya nak. Dari mana mama tahu? Dia bunyi tokek, nah miskin lah. Pihahirot, Baal Zephon itu. Berangkat. Amin. Berangkat. Temennya, kalau di toko kamu nggak ada gini-gini sih? Oh, ada tulisan-tulisan. Shh. Aku sudah berangkat dari hal-hal itu. Amin. Aku udah berangkat dari hal itu. Aku udah tinggalin Tuhan. Amin. Kok gak ada tanda-tanda kaca apa depan rumah kamu? Aku udah berangkat dari situ. Kamu lihat hidupmu sekarang. Tapi aku lihat hidupmu biasa yang kamu lihat. Aku mengalami hal yang luar biasa. Amin. Kamu masih khawatir kan? Iya. Gak khawatir. Kenapa? Tuhan jamin hidupku. Aku ini diam, Tuhan yang berperang ganti aku. Tuh. Kok kenapa gak khawatir? Pasti pinjol, pinjol. Pinjol, judol, pinjol. Aku sudah berangkat. Amin. Dahsyat. Jadi yang pertama untuk bisa menikmati tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, berangkat dari mana? Pihahirot. Tinggalkan Baal Zephon. Yang kedua, ayat 16. Keren banget ini. Dan engkau siapa? Tuhan ngomong, dan engkau siapa? Musa. Tuhan bilang,
Dan engkau bangsa Israel. Enggak. Dan engkau. Ya, saya Tuhan. Saya Tuhan. Angkat tongkatmu. Ini bicara tentang apa? Tongkat itu kekuasaan Musa. Angkat. Angkat. Bicara tentang penyembahan. Pujian penyembahan. Angkat tongkatmu. Terus satu lagi, ulurkan tanganmu kemana? Ke atas laut. Karena laut itu yang jadi masalah. Laut itu yang jadi masalah sebetulnya. Bukan tentara-tentara Fir'aun. Karena Israel lihat, ya ampun laut di depan. Ya tentara-tentara Fir'aun. Aduh. Angkat. Angkat tangan, ulurkan tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya. Keren. Ya sudah. Musa tunggu perintah selanjutnya. Terus sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat yang kering. Ingat lagi, gak ada, ya sudah, angkat tongkat. Tangan kirinya kemana? Ke laut itu. Ini bicara profetik Bapak. Angkat pujian penyembahan. Ulurkan tangan atas masalah yang kau hadapi dan belahlah masalahmu. Amin. Udah. Tangan kanan ke atas, tangan kirinya ke laut. Terus orang Israel ngapain? Lihat. Apakah orang-orang Israel mendukung doa Musa? Ayo kita dukung doa. Musa lagi berusaha untuk cari jalan keluar. Ayo kita dukung. Mentalnya budak, tinggal di bawah telepon. Musa, ngapain angkat-angkat tongkat di tepi laut? Udah tahu kita mau mati. Angkat begitu. Musa! Lihat itu, ngangkat gitu. Kayak patung pancoran. Kok tahu dia pancoran? Dan ini berapa lama? Semalam-malaman. Ngeri ya. Ngeri ya. Tuhan biarkan. Sampai akhirnya laut terbelah. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Laut Kolsom, laut Ebro sama. Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Itu lagu sekolah minggu itu. Terus berenang tidak boleh. Apalagi naik perahu tidak. Oh iya. Naik ojek apalagi. Tuhan kirimkan angin bertiup. Tiba-tiba angin bertiup, membelah laut itu. Terbelah. Tangan Musa masih terangkat. Ayo, jalan. Keren. Mereka jalan. Ya ampun. Ikan-ikan mau nabrak dia gak bisa. Kayak ada dinding kaca. Awas ada ikan? Nggak mungkin. Jalan sampai di ujung sana. Setelah sampai, orang-orang Mesir tadi ngapain? Ngejar mereka. Begitu sampai tengah-tengah, Tuhan bilang ke Musa, Musa, ya Tuhan, pukulkan tongkatmu ke air itu. Dak, ketutup. Dan mereka tidak lihat lagi tentara-tentara Mesir sampai hari ini. Keren. Jalan. Sebetulnya setelah melewati laut Teberau, itu ada siapin di sana air, sumur mara. Rebutan mereka karena airnya pahit, asin maksudnya, saking asinnya pahit. Hidup apa ini? Asin. Lemparkan kayu, jadi tawar, jadi manis. Dan itu bukan hanya satu sumur loh Bapak Ibu, 12 sumur di situ. Sampai hari ini masih ada. Mereka minum puas, jalan dari Mara ke Elim. Di Elim ada apa? 70 pohon korma dan 12 mata air. Jalan. Kalau naik bus setengah jam dari Mara ke Elim setengah jam. Ada Elim Rafidim. Bapak Ibu, kalau mereka sabar ya, mereka bisa menikmati ini loh. 70 pohon korma.
Kenapa 70 pohon kurma dan 12 mata air? Kenapa? Karena waktu mereka masuk ke Mesir, keluar dari Israel itu, ada 70 kakak, 70 kepala keluarga. Tuhan siapkan satu kakak, satu pohon kurma. Loh, kok 12 mata air? Dari 70 kakak itu terdiri dari 12 suku. Keren ya Tuhan ya. Satu suku, satu mata air. Gak usah rebutan. Gak usah rebutan. Tuhan bilang ke Musa, makan. Cukup. Dan berkemahlah di situ. Jangan di Pi-Hahirot. Jangan di Baal-Zephon. Di situ. Baik Tuhan. Mereka berkemah dan menikmati berkat Tuhan. Jadi hari ini, kok saya nggak pernah menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu ya Pastor? Mungkin kau tinggal di Pi-Hahirot. Atau yang kedua, kau suka nengok ke belakang. Jadi tiang garap. Mentalmu budak. Berangkat kata Tuhan. Berangkat. Angkat tongkatmu. Ulurkan tanganmu pada masalahmu. Dan belah masalah itu. Sebab masalah yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi itu selama-lamanya. Amin. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus. Jangan terus tinggal di Pi-Hahirot. Jangan simpan terus kepahitan itu. Berdamai dengan masa lalu. Karena kita tidak bisa memperbaiki masa lalu kita. Udah cukup. Perbaiki masa depan bersama Tuhan. Jangan punya mental budak. Tuhan bilang hari ini satu kalimat saja. Tinggalkan Pi-Hahirot. Satu kata yang tegas. Berangkat. Dari mana Tuhan? Dari Pi-Hahirot. Dari tempat penyembahan berhala itu. Aku murka, aku gak suka. Gimana caranya Tuhan? Angkat tongkatmu. Bicarakan penyembahan. Ulurkan tanganmu atas masalah. Bicarakan profetik. Angkat tongkatmu. Ulurkan tanganmu yang satu ke masalahmu. Dan belahlah masalah itu. Masalah yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi itu selama-lamanya. Tinggalkan Pi-Hahirot. Berangkat. Nikmati 70 pohon kurma dan 12 mata air yang Tuhan siapkan di balik teberau. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
dari pihak Hirot itu, dari Baal Sefon itu. Andalkan Tuhan, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu atas masalah yang kau hadapi, dan belah masalah itu dalam nama Yesus. Masalah yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan sudah siapkan 12 mata air dan 70 pohon korma. Di mana, Pastor? Di balik keberau, di balik masalah yang kau hadapi hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat itu, Bapak. Lihat air mata yang mengalir itu, Tuhan, dalam nama Yesus. Ya Allah, pulihkan mereka, Tuhan. Ajar mereka semangat untuk berangkat dari pihak Hirot, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan tempat yang penuh penyembahan berhala, menyeberangi teberau, melewati masalah itu. Tuhan siapkan 70 pohon korma dan 12 mata air. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tinggalkan pihak Hirot. Jangan terikat terus oleh mereka dalam nama Yesus. Turunkan tangan dan yakinlah sudah terbelah. Lewati masalahmu itu. Nikmati 70 pohon korma dan 12 mata air. Kau lebih tahu. Mempersembahkan waktu melayani kita. Sudah diberkati Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa ayo tinggalkan ya Baal itu. Ya, Baal itu kadang-kadang memang kepercayaan lama ya Pak ya. Seringkali kita ini, apalagi kita yang Chinese juga. Ya, masih percaya apa? Hong Shui, tanggal baik, bulan baik,
Ya, mau buka toko dari tanggal dulu, mengubur lihat jam dulu. Ya, padahal katanya udah anak Tuhan, percaya Tuhan. Mau bangun rumah masih lihat home sweet. Ya, buka toko masih ada begini-begini. Ya kan, Pak Hari kata diumpetin tolong. Ya, yuk kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus itu 100%. Jangan 98, jangan 99, 100%. Percaya Yesus, serahkan semua hidup kita. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Ya, dia nggak mau diduakan. Sekali percaya Yesus tetap Yesus sampai kapanpun. Ya, makanya hari ini pesan itu berangkat. Ya, jangan kita tinggalkan, jangan ada di masa lalu kita, tempat yang dulu. Ya, Baal juga berbicara sesuatu yang kita percaya lebih daripada Tuhan. Ya, Baal itu juga bukan bicara hanya tadi seperti yang kita percaya tentang Tuhan baik segala macam, tapi sesuatu yang kita lebih percaya sama Tuhan, itu namanya Baal. Contoh, kita lebih andalkan kehidupan kita sama keuangan kita. Ya, kita andalkan kehidupan kita lebih kepada siapa? Kepada pekerjaan kita. Itu menjadi Baal. Ya, kita percayakan kehidupan kita kepada apa? Keuangan kita, kepandaian kita, pengalaman kita. Nah, itu Baal. Udah nggak usah Tuhan, ini mah udah kerja sehari-hari. Nah, itu Baal. Ya, itu sesuatu yang kita percaya lebih daripada Tuhan. Itu Baal. Ya, hari ini kita cek pribadi lepas pribadi. Ada nggak masih hari-hari ini kita lebih andalkan sesuatu lebih daripada Tuhan? Hari ini yuk kita andalkan Tuhan dalam persen. Ya, mungkin kita pandai, kita punya gelar, kita mungkin punya pengalaman yang luar biasa, kita mungkin punya keuangan yang cukup, tapi ingat itu bukan andalan kita. Andalan kita tetap Tuhan. Kita boleh punya uang, tapi tetap kita andalkan Tuhan. Kita boleh punya pengalaman, tapi tetap andalkan Tuhan. Kita mungkin punya uang, tapi tetap andalkan Tuhan. Tuhan satu-satunya yang harus kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita andalkan Tuhan itu, saya percaya Tuhan akan bawa kita kepada setiap janji-janji Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kita. Ayo, hari-hari ini Tuhan sedang berperkara buat setiap hidup kita pribadi, keluarga demi keluarga. Waktu kita berangkat, tinggalkan Baal itu, masuk menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang penuh susu dan madu. Di situ Tuhan janjikan buat setiap daripada kita. Ya, yuk, mari sama-sama kita mau bangkit dan kita mau berangkat bersama-sama menuju setiap apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita, kiranya kita diberkati buat setiap kita dengan firman Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabasyanda. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih baik bagiku. Dia sanggup pulihkan hidupmu. Dia sanggup pulihkan keuanganmu. Dia sanggup pulihkan keluargamu. Tuhan kita percaya. Serahkan hidupmu. Yesus. Yesus.
ini Tuhan kami berjanji kami akan tinggalkan di akhirat Tuhan Yesus. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabas. Kami tidak andalkan apapun yang ada di dunia ini. Kami hanya andalkan dan percaya sama Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tinggalkan itu semua Tuhan. Yang hari-hari ini mata kami tertuju sama Tuhan. Hari-hari ini kami hanya menyembah Tuhan. Percaya pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat buat hidup kami Tuhan. Percaya buat setiap janji Tuhan tidak digenapi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan kami buat setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun di depan ada masalah, walaupun di depan terbentang laut yang luas Tuhan, tapi kami percaya pertolongan tangan Tuhan pasti ada buat setiap hidup kami. Bagian kami percaya, bagian kami mengangkat tongkat kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bagian kami melihat setiap janji Tuhan atas hidup kami. Bagian kami tinggalkan masa lalu kami. Kami berlari-lari kepada tujuan panggilan Tuhan ada setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang menikmati setiap janji Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang kau siapkan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan kembali akan setiap janji Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami pergi berangkat Tuhan. Kami nggak boleh menetap Tuhan di tempat Baal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kau matikan firman Tuhan ini menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami tetap pegang janji Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengingat firman Tuhan ini Bapa, sehingga hari-hari besok kami di tempat pekerjaan kami Tuhan, kami hanya andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat amplop kita, sembahan kita siang hari ini. Oh Bapa syakata ya Bapa. Bapa terima kasih bahwa hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh menabur. Tuhan, biar Kau sucikan kuduskan taburan ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa sebentar kami juga akan berpisah. Sertai kami di mana di tempat tujuan kami masing-masing dan tidak kurang saudara pun Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat yang pada Tuhan. Oh Rabasyakana ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Rabaya Rabasyakana ya Rabaya 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 Rabasyakana ya Rabaya Rabaya. Kekasih Allah, pulanglah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam hati Tuhan mengasihi kita Yesus Tuhan. Dan persoalan penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita tangan Yesus Tuhan menjemput kita awan-awan yang bermain. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang Tuhan.